Bab 37, Telur Jasper. Seekor naga buas berwarna hijau tua, memancarkan aura ganas, sedang berjalan perlahan di lembah. Panjangnya bisa lebih dari 20 meter dan tingginya lebih dari 10 meter. Tubuhnya setebal tubuh gajah, dan tentunya jauh lebih besar dari tubuh gajah. Lehernya sepanjang ular raksasa, panjangnya 8 atau 9 meter, dan kepala naga mirip kepala ular, hanya saja tanduknya sangat tajam. Ekornya juga menakutkan, bentuknya seperti ekor kadal raksasa, dan panjangnya 10 meter. Tubuh gajah dan kepala ular ditutupi sisik berwarna hijau tua, cahaya dingin yang menyinari membuatnya tampak seperti hutan dan ganas. Roh jahat unik dari binatang buas memenuhi lembah, membuat burung dan binatang di sini takut untuk mendekat. Inilah naga gajah ular yang legendaris. Meski kalah bersaing dengan naga ganas seperti Tyrannosaurus dan naga jahat berlengan 8, ia pasti bisa bersaing dengan naga cahaya suci. Namun, di Pulau Naga yang tersegel ini, kekuatan magis legendaris tidak mungkin muncul di tubuhnya, sifat binatang lebih dari sekedar keilahian. Namun mengingat tubuh tirani dan kekuatan naga tiraninya, meskipun kehilangan berbagai kekuatan magis, tidak akan berdampak banyak, hanya saja ia tidak bisa lagi menyerang dari jarak jauh, dan masih sebagus manusia setengah dewa, pertarungan jarak dekat. Saya khawatir para kultivator yang belum mencapai alam setengah dewa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di tengah lembah terdapat sebidang hutan yang sudah lama dirusak, pepohonan hutan yang rusak dijadikan sarang naga. Dari kejauhan sebenarnya terdapat beberapa telur naga berwarna hijau terang di dalam sarang naga, sarang. Telur naga sebening kristal giok hijau, mekar dengan cahaya cemerlang, dan awan hijau masih tersisa, membuat tempat itu bersinar terang. Xiao Chen dan ketiga kerangka itu berdiri di tebing di satu sisi lembah, dan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di lembah. Naga gajah ular sebenarnya bertelur beberapa butir telur naga. Ini bukan soal jumlah telurnya, tapi soal waktu. Legenda mengatakan bahwa naga leluhur dan naga pendamping akan muncul, dan tidak ada jaminan bahwa salah satu dari mereka akan muncul. Keturunan ular gajah naga tidak akan muncul. Boom, boom, boom. Terjadi getaran di lembah, dan naga gajah ular berjalan menuju lembah dengan langkah berat. Beberapa saat kemudian, seekor gajah liar berteriak di dalam hutan. Tak lama kemudian, naga gajah ular kembali sambil menyeret tubuh gajah raksasa, dan merangkak mulailah menikmati makanan di lembah. Adegan itu agak berdarah dan tak tertahankan untuk ditonton. Tak jauh dari situ ada tumpukan tulang putih, yang seharusnya merupakan sisa-sisa binatang yang diburunya. Naga ganas itu sangat kejam. Dalam waktu singkat, ia mencabik-cabik seekor gajah raksasa hingga bersih. Tampaknya ia masih belum puas. Ia mengguncang tubuh besarnya yang ganas dan berjalan menuju luar lembah lagi. Pada saat yang sama, Xiao Chen menemukan bahwa Yan Qingcheng, Ren, dan 7 atau 8 pembudidaya lainnya semuanya tertarik oleh auman naga besar. Mereka sedang menonton di hutan pegunungan di luar lembah, seolah-olah mereka ingin memastikan apakah ada anak-anak di lembah naga. Xiao Chen berkomunikasi dengan ketiga kerangka tersebut, tentu saja, terutama karena dia terus menggerakkan mulutnya dan membuat isyarat dengan tangannya, dia tidak dapat mendengar suara ketiga kerangka tersebut. Turunlah tebing ini dan bawakan kembali telur naga untuk semuanya. Klik, klik, klik. Ketiga kerangka itu membuka dan menutup rahangnya dengan bingung. Benda-benda jernih itulah yang bersinar dengan cahaya ilahi,
Xiao Chen menunjuk ke telur naga di sarang naga. Ketiga kerangka tersebut sangat enggan meminta mereka untuk mencuri telur naga tersebut. Mereka sepertinya mengetahui dengan jelas bahwa ular naga gajah itu tidak mudah untuk diacau, namun pada akhirnya mereka dibujuk oleh Xiao Chen dan dengan gesit menuruni tebing. Xiao Chen dengan gugup menatap ke arah Taniguchi, mencari. Ketiga kerangka itu terakhir kali ketiga kerangka itu memaksanya menggali bibit suci. Kali ini seimbang. Raja Qin Guang dan yang lainnya sangat cepat, meninggalkan 3 lampu putih di lembah, dan bergegas ke sekitar sarang naga dalam sekejap, tanpa ragu-ragu. Ketiga kerangka itu masing-masing mengambil telur naga giok seukuran batu giling, dan melarikan diri seperti pencuri. Om, raungan naga ular gajah datang dari hutan pegunungan yang jauh, seolah-olah telah membunuh mangsanya. Xiao Chen memperhatikan dengan gugup di tebing. 3 kerangka termasuk Raja Samsara membakar pantat mereka saat mereka meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Untungnya, lembah itu kurang dari 1 kilometer persegi dan tidak terlalu luas. 3 lampu putih dengan cepat bergegas menuju ke tebing, batu di bawah dinding. Ketiga kerangka itu sangat kuat. Mereka menyeret telur naga besar dengan satu tangan dan memanjat dengan cepat. Ketika mereka bergegas ke atas tebing, suara ledakan datang dari mulut lembah, dan bumi sedikit bergetar. Dengan kejahatan, roh naga gajah ular kembali menyeret tubuh harimau raksasa sepanjang 5 hingga 6 meter. Ketiga kerangka itu tampak ketakutan, dan Raja Qin Guang menepuk dadanya dengan sangat manusiawi. Meskipun mereka tampak seperti kerangka, mereka jelas adalah orang-orang dengan emosi yang kaya. Meskipun naga gajah ular dan naga jahat berlengan 8 memiliki ukuran yang sangat berbeda, telur naga mereka berukuran hampir sama, sebesar batu giling. Kecemerlangannya yang cemerlang menyinari tumbuh-tumbuhan di atas tebing, cangkang telurnya sebening zamrud, dan cahayanya perlahan mengalir melalui pegunungan dan hutan, sungguh ajaib. Xiao Chen meminta 3 kerangka untuk memindahkan telur naga ke dalam hutan di belakang agar tidak terlihat oleh ular gajah naga di bawah. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Setelah mencabik-cabik sebagian besar harimau raksasa itu, naga ular gajah itu sepertinya merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia berjalan menuju sarang naga dengan sangat waspada. Tiba-tiba, auman yang menggemparkan bumi meletus dari lembah, dan auman naga yang menakutkan menembus ke dalam langit. Dari 5 telur naga giok, hanya 2 yang tersisa. Naga gajah ular itu benar-benar mengamuk dan berlari cepat mengitari lembah, mengguncang lembah. Setelah mengaum dengan sangat marah, ia menuju ke arah lembah seperti orang gila. Terburu-buru keluar. Terjadi kekacauan total di luar lembah. Ular, gajah, dan naga menyerbu ke dalam hutan lebat primitif. Pohon-pohon tumbang, dedaunan beterbangan, dan segala jenis binatang melarikan diri. Naga ular gajah jarang menjadi begitu kejam. Ia adalah penguasa daerah ini. Semua burung dan binatang melarikan diri dengan panik, termasuk banyak binatang buas. Beberapa pembudidaya yang sedang mencari naga pendamping di dekatnya dan mengintip ke dalam lembah merasakan keinginan untuk mengutuk bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang memprovokasi naga gajah ular? Benarkah ada raja naga muda di lembah? Seseorang memasuki lembah dan menculik raja naga kecil, tetapi ditemukan oleh naga ganas ini. Sekarang, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak dan hanya bisa lari. Mereka berharap bisa memiliki sayap di tulang rusuknya.
Naga mirip ular ini sangat menakutkan, menyapu semua rintangan dan hanyalah senjata pembunuh raksasa. Yan Qingcheng dan Ren juga terkejut. Pada saat ini, sulit bagi mereka berdua untuk tetap tenang. Selain naga ganas yang mengamuk, ada banyak binatang ketakutan lainnya di daerah tersebut, yang menempatkan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia juga bergabung dengan binatang buas yang melarikan diri. Babak 38, Kekuatan Ular Gaya. Kekacauan hanya bisa digunakan untuk menggambarkan pemandangan di depanku. Auman binatang mengguncang langit, gunung dan hutan bergetar, daun-daun berguguran beterbangan, dan ratusan binatang lari. Jika Yan Qingcheng dan yang lainnya tahu bahwa pelakunya adalah Xiao Chen, mereka pasti akan bersumpah untuk mencabik-cabiknya. Sekarang semua orang dalam bahaya. Hutan pegunungan di seberang berada dalam kekacauan, tetapi hutan tua primitif di belakang lembah masih relatif damai. Xiao Chen membiarkan ketiga kerangka mengambil kesempatan untuk melarikan diri, sementara dia tetap tinggal untuk menghancurkan bagian belakang. Raja Yama, Raja Qin Guang, dan Raja Samsara masing-masing memegang telur naga dan melarikan diri, dengan cepat menuju rawa kematian. Melihat tidak ada kelainan di sekitarnya, Xiao Chen segera mundur. Ia tidak lagi memperhatikan apakah naga gajah ular dapat membunuh Yan Qingcheng dan yang lainnya. Yang terpenting adalah meninggalkan hutan yang kacau ini. Bagaimanapun, dialah pelakunya. Hari ini jelas merupakan hari yang sangat membuat frustrasi bagi Yan Qingcheng, Ren dan lainnya, tetapi bagi Xiao Chen saat ini benar-benar menyegarkan dan menggembirakan. Ini juga dapat dianggap sebagai penghargaan tidak langsung kepada Yan Qingcheng dan Ren. Tanggapi, ketika dia kembali ke rawa kematian, matahari terbenam masih terlihat di langit barat, dan awan api besar mengubah langit menjadi merah. Hari sudah mulai larut. Alasan mengapa dia menggunakan rawa kematian sebagai tempat tinggal sementara terutama karena ada Raja Abadi yang bisa dengan mudah bergerak, yang bisa menakuti binatang buas darinya, dan ketiga kerangka itu familiar dengan tempat itu. Jika Anda menemui bahaya, ini adalah penyangga yang sangat bagus. Ketiga kerangka itu telah kembali, dan tiga telur jasper sebening kristal, yang mereka pikir masih duduk di atasnya sebagai matza, masih berada di dalam lumpur. Mereka benar-benar unik. Bertentangan dengan ekspektasi Xiao Chen, pohon raksasa tempat anakan pohon keramat itu berakar tidak layu dan mati, malah dahan dan daunnya menjadi lebih hijau zamrud, seolah-olah ada cahaya hijau redup yang berkelap-kelip, dan area sekitarnya dipenuhi dengan spiritual energi, mengubah rawa kematian dalam jarak dekat menjadi penuh kehidupan. Xiao Chen langsung mengerti bahwa pohon suci kecil itu tidak menakutkan. Ia tidak hanya menyerap energi kehidupan dari pohon-pohon raksasa, tetapi juga mendapat manfaat darinya. Dengan keberadaannya, pohon-pohon raksasa dapat dengan cepat menyerap vitalitas dunia, lebih cepat dari di masa lalu berkali-kali. Terakhir kali, alasan mengapa pohon purba itu mati mungkin karena dia dan ketiga kerangkanya, keempatnya menyerap terlalu banyak energi, dan permintaan melebihi pasokan, menyebabkan pohon purba itu menurun. Mereka bertiga, Raja Samsara, sedang duduk di atas telur naga, dengan cahaya jiwa berdetak di mata mereka, menatap penuh kerinduan ke pohon kecil yang diselimuti sinar cahaya warna-warni. Xiao Chen menghabiskan banyak upaya untuk membujuk mereka agar bergiliran maju, dan mereka tidak dapat memperoleh semua manfaatnya. Tiga telur naga, awan hijau dan berkilauan, ini panen besar. Matahari terbenam menghilang,
dan Xiao Chen dan ketiga kerangka datang ke hutan di tepi rawa. Raja Qin Guang dan yang lainnya tidak peduli dengan racun mayat, tapi Xiao Chen pasti tidak akan mampu menanggungnya untuk waktu yang lama. Pohon keramat yang diselimuti sinar cahaya dan telur naga hijau yang mempesona saling melengkapi dengan indahnya, menjadikan hutan penuh energi spiritual dan kecemerlangan mengalir seperti gelombang air. Ketiga kerangka tersebut dapat menyerap kekuatan batu kristal dan energi murni yang mengalir dari pohon suci kecil tersebut, namun mereka tidak dapat menyerap saripati telur naga, karena sari besar yang kandung dalam telur naga perlu dimurnikan lebih lanjut sebelum dapat diubah. Untuk energi murni yang dapat mereka serap, Raja Yama dan yang lainnya telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Xiao Chen meminta mereka mengatur waktu untuk menyerap energi pohon suci kecil tersebut, sehingga bibit suci tersebut memiliki tenaga cadangan yang cukup untuk menyerap dan memurnikan esensi langit dan bumi. Ia berharap bahwa pohon suci kecil itu juga dapat tumbuh lebih jauh. Selain itu, Xiao Chen memberikan lusinan kristal berkualitas tinggi yang telah dia kumpulkan kepada tiga kerangka, yang membuat ketiga makhluk undead itu melakukan beberapa jungkir balik dengan penuh semangat. Semakin lama mereka menghabiskan waktu bersama, semakin Xiao Chen menyadari bahwa mereka bertiga sama sekali tidak mati, sebaliknya, mereka sangat aktif. Di malam hari, dengan cahaya keberuntungan yang tersisa di hutan, Xiao Chen memecahkan telur naga, dan esensi kehidupan yang agung menyebar dalam sekejap, berubah menjadi miniatur naga mirip ular, menerkam Xiao Chen dengan taring dan cakar, dan dengan cepat digunakan olehnya. Esensi sejati dipenjara dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Setelah mengalami pengalaman seperti itu, kali ini tidak lagi sesakit yang terakhir kali. Sambil menyempurnakan esensi kehidupan naga ganas itu dengan seluruh kekuatannya, dia membimbing vitalitas agung mengalir di dalam tubuh. Telur naga mungkin terlihat tidak terlalu besar, namun sari kehidupan yang terkandung di dalamnya sangat besar, lagi pula ia akan tumbuh menjadi naga yang ganas di masa depan. Cahaya ilahi hijau tak berujung menyelimuti Xiao Chen di dalam, seolah-olah api ilahi berdetak, dan hidupnya berfluktuasi dengan sangat hebat. Dilihat dari kejauhan, terlihat seperti api yang berkobar. Ketiga kerangka itu memandang Xiao Chen dengan heran, dan dalam keadaan kesurupan mereka melihat seekor naga mirip ular dengan cahaya ilahi hijau, melingkari tubuh Xiao Chen dan melebarkan cakarnya, dengan ganas menggigit kehidupan yang mengalir. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya dan bayangan naga ular gajah berangsur-angsur memudar, sementara kulit Xiao Chen bersinar dengan semburan cahaya kristal, dan kekuatan yang dipancarkan oleh seluruh dirinya tampak jauh lebih kuat. Baru pada tengah malam, nyala api yang membumbung di luar tubuh Xiao Chen semuanya terserap ke dalam tubuhnya, dan matanya menjadi lebih tajam. Seperti yang diharapkan, esensi naga besar tidak bergabung ke dalam esensi sejati yang dia kembangkan, tetapi semuanya berkumpul ke dalam titik Zongting, membentuk titik cahaya terang, dan titik akupuntur lainnya didewakan. Titik Zongting terletak di dada tubuh manusia, di ujung paling bawah poros tengah tulang dada. Pada saat ini, sebuah partikel kecil cahaya bersinar terang di titik akupuntur Zongting, tetapi belum sepenuhnya didewakan. Naga gajah ular tidak dapat melawan naga jahat berlengan 8, dan sari kehidupan yang terkandung dalam telur naga yang ditaruhnya tidak dapat dibandingkan dengan telur naga jahat. Terlihat jelas bahwa hierarki naga jahat dapat dirasakan. Untungnya, masih ada 2 telur naga. Xiao Chen yakin dia bisa sepenuhnya mendewakan Zongting Point hari ini. Hari ini,
Setelah esensi naga besar terkondensasi menjadi titik akupuntur, dia merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, sepertinya energi kehidupannya jauh lebih kuat, dan dia merasa energi kehidupannya berlimpah tak terlukiskan. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen memecahkan telur naga kedua. Cahaya kehidupan yang cemerlang sekali lagi bertahan di hutan, dan bola api ilahi yang berkobar menyelimuti Xiao Chen di dalam. Ketiga kerangka itu tidak lagi penasaran dan mulai berkonsentrasi menyerap energi kristal, lebih dari selusin kristal berkualitas tinggi dihancurkan oleh cahaya jiwa, berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni, perlahan menyatu ke dalam tulang-tulang jiwa, tubuh, dan kemudian memasuki cahaya jiwa, cahaya jiwanya perlahan tumbuh lebih kuat, dan tulang-tulangnya secara bertahap semakin berkilau. Bab 39, Peningkatan dalam Budidaya. Di pagi hari, cahaya pagi bersinar terang, membuat tetesan embun di dedaunan dan bunga bersinar sebening kristal, seperti mutiara yang bergulung-gulung, dan udara segar menyegarkan ditiup angin. Xiao Chen telah bangun dan telah sepenuhnya memurnikan esensi naga besar yang terkandung dalam telur naga gajah ular kedua. Titik atrium di ujung poros tengah dada akhirnya sepenuhnya didewakan. Titik cahaya dan titik akupuntur terkondensasi dengan sempurna, dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, keduanya seperti cahaya terang di malam yang gelap. Dua telur ular gajah naga menciptakan titik akupuntur dewa ketiga. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya dengan jelas merasakan ada sesuatu yang berbeda dari masa lalu, dan esensi hidupnya tampak jauh lebih kuat. Titik Sangqiu di kaki kiri, titik Sangqiu di kaki kanan, dan titik Zongting di dada sepertinya saling terhubung oleh jejak energi kehidupan. Melihat ke dalam, tidak mungkin untuk melihat aliran energi kehidupan dengan jelas, tetapi dapat dirasakan secara samar-samar. Xiao Chen sangat gembira, dia tidak tahu betapa luar biasa dia di masa depan, tetapi sekarang esensi hidupnya memang menjadi lebih kuat, dan manfaatnya sangat besar. Konon kucing mempunyai 9 nyawa, hal ini dikarenakan energi kehidupannya cukup kuat dibandingkan dengan tubuhnya, sehingga dalam banyak kasus, meskipun tubuhnya terluka, pada akhirnya ia dapat bertahan hidup. Xiao Chen tidak menyangka akan menjadi kucing berumur 9 yang abadi, tetapi jika dia terluka lagi, tubuh yang terluka akan diberi nutrisi oleh energi kehidupan yang melimpah, dan kecepatan pemulihannya pasti akan jauh lebih cepat. Saat dia berdiri, Xiao Chen menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih ringan dan lebih kuat. Dia dengan lembut menggerakkan otot dan tulangnya, meninggalkan beberapa bayangan di hutan, dan melambaikan beberapa bilah cahaya cemerlang dengan tangannya. Pohon-pohon besar berada terpotong satu demi satu kemanapun mereka lewat, jatuh di hutan dengan suara gemuruh, dan daun-daun berguguran beterbangan. Kultivasi saya meningkat pesat. Xiao Chen butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Titik akupuntur yang didewakan pada awalnya tampak menunjukkan ciri-ciri yang luar biasa. Di masa lalu, dia hanya bisa yakin bahwa budidayanya berada di alam transformasi. Apakah itu di surga kedua atau ketiga, dia mengalami kesulitan untuk memastikannya. Namun kini, ia yakin telah mencapai surga ketiga, atau surga keempat. Ditambah dengan esensi kehidupan yang kuat, dia yakin bahwa dia dapat menghadapi master transformasi tingkat keempat, atau bahkan lawan yang lebih kuat. Xiao Chen sangat menantikan hari ketika 365 poin utama akan sepenuhnya didewakan. Banyak pohon kuno yang menjulang tinggi di hutan ditebang oleh pedang cahaya terang yang dia pegang, tapi ketiga kerangka itu tidak bereaksi terhadap suara sebesar itu.
Raja Qinguang, Raja Yama, dan Raja Samsara mengepung yang tersisa. Di samping telur naga, dia sepertinya memperhatikan sesuatu dengan gugup. Setelah Xiao Chen bangun, dia merasakan perubahan pada dirinya sendiri, mengabaikan lingkungan sekitar dan tidak memperhatikan ketiga kerangka itu. Sekarang dia jelas merasakan sesuatu yang tidak normal. Dia segera berjalan mendekat dan tertegun saat melihat hasilnya. Pohon suci berwarna-warni setinggi pohon palem berakar pada telur naga mirip jasper. Cahaya suci mengalir seperti gelombang air. Batang pohon kecil bahkan lebih kuat. Daun giok tinta besar bersinar dengan cahaya hitam, sementara yang lebih kecil adalah daun giok putih jernih itu tampaknya telah tumbuh jauh lebih besar. Pohon suci yang ajaib. Ia benar-benar dapat menyerap esensi telur naga dan memurnikan esensi naga yang sangat besar. Cangkang telur hijau yang berkilauan berangsur-angsur meredup, lalu mulai retak perlahan, dan akhirnya pecah seluruhnya dengan bunyi pop. Tidak ada jejak fluktuasi esensi di dalamnya, dan yang ada hanya cairan kuning yang mengalir ke seluruh lantai. Xiao Chen memegang bibit suci di tangannya, ini benar-benar harta ajaib. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada telur naga itu. Apakah kamu menempatkannya di atas telur naga? Ketiga kerangka itu menggelengkan kepala bersamaan. Saya tidak menyalahkan Anda, sebaliknya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Qinguang dan yang lainnya masih menggelengkan kepala, rahang mereka berbunyi klik, dan cakar tulang mereka terus membuat gerakan. Butuh banyak usaha bagi Xiao Chen untuk memahami apa yang mereka bicarakan. Pohon suci kecil itu benar-benar telah berakar di telur naga dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia bisa bergerak sendiri? Namun ketiga kerangka itu tidak bisa berbohong. Tampaknya pohon suci kecil itu sendiri jatuh ke atas telur naga dari pohon raksasa di sebelahnya. Segalanya menjadi sedikit aneh, dan Xiao Chen sedikit bingung. Samar-samar, Xiao Chen merasa seperti terlahir kembali sepenuhnya. Inti dari kultivasi adalah terus-menerus mematahkan belenggu tubuh manusia dan mencapai transformasi dan sublimasi diri secara terus-menerus. Dia jelas merasakan fisiknya perlahan berubah. Dan setelah ketiga kerangka itu menyerap lebih dari selusin kristal berkualitas tinggi dan berlatih dengan pohon suci kecil selama 1 malam, mereka tampak berbeda dari masa lalu. Cahaya jiwa di tengkorak menjadi sedikit lebih terang, dan tulangnya memiliki sedikit kilau dan menjadi lebih halus. Xiao Chen memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak batu kristal yang dia buru di masa depan, dia akan memberikannya kepada ketiga kerangka itu sesegera mungkin sehingga mereka dapat terus bertransformasi dan berevolusi menuju keadaan yang lebih kuat. Dan jika dia ingin mendewakan titik akupuntur, sejumlah besar esensi yang dia butuhkan tidak dapat dipenuhi oleh kristal biasa, kecuali jika itu adalah kristal naga, itu akan menjadi setetes dalam ember dan tidak dapat dipenuhi sama sekali. Setelah pohon suci kecil menyerap sari dari telur ular gajah naga, pancaran warna-warni bersinar dan menjadi semakin ajaib. Saya khawatir daun giok putih akan segera sebesar daun giok hitam. Setelah menempatkan bibit suci jauh di dalam rawa dan mengubur cangkang telur naga gajah ular yang mirip jasper, Xiao Chen dan ketiga kerangka berangkat lagi. Dia harus menyelesaikan masalah antara Zhao Liner dan Gu Luo sesegera mungkin. Saat dia berangkat, dia tiba-tiba teringat pada sekelompok kera raksasa misterius. Ketika Zhao Liner diselamatkan oleh binatang suci unicorn kecil, kera raksasa berdarah berlengan 4 memimpin kelompok kera dalam pengejaran.
Mungkin dia bisa menjadi penting petunjuk dari mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Chen dan ketiga kerangkanya untuk muncul di dekat hutan batu tempat tinggal kera raksasa. Di sini sangat sepi, tidak seperti daerah lain di mana binatang buas terus-menerus mengaum. Bunga dan tanaman di sekitar hutan batu harum, dan kicau burung pun merdu. Banyak juga tanaman merambat yang melilit hutan batu. Raungan datang, dan seekor kera tua setinggi lebih dari 3 meter muncul dari hutan batu, mengaum ke arah Xiao Chen dan yang lainnya, menunjukkan permusuhan yang dalam. Kelompok kera raksasa ini telah berteman dengan Xiao Chen selama beberapa hari sebelumnya, namun karena kematian kera raksasa tersebut, hubungan kedua pihak berangsur-angsur menjadi dingin. Xiao Chen tahu bahwa kera raksasa ini adalah paranormal, jadi dia dengan sabar memberi isyarat dan menjelaskan, berharap mereka dapat memberikan petunjuk kepada Zhao Liner. Teriakan pelan kera-kera muda datang dari dalam hutan batu, dan beberapa kera muda melompat keluar, diikuti oleh seekor kera tua. Nampaknya semua kera raksasa dewasa telah keluar, hanya menyisakan 2 kera tua yang mengasuh beberapa kera muda dan menjaga habitatnya. Terlihat kedua kera tua tersebut sedikit gugup. Melalui gerakan terus-menerus dan penjelasan berulang-ulang, kera tua itu tampaknya memahami maksud Xiao Chen sampai batas tertentu. Salah satu kera tua terbang dan melompat jauh ke dalam hutan primitif untuk mencari kera raksasa lainnya. Setelah setengah jam, lebih dari selusin raungan terdengar di kejauhan. Kera iblis berdarah muncul bersama lebih dari selusin kera raksasa. Mereka mendekat dan terus mengelilingi Xiao Chen dengan raungan rendah, yang sepertinya penuh permusuhan. Xiao Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah datang ke sini lagi lain kali, persahabatan kecil yang dia miliki sebelumnya telah hilang sama sekali. Setelah penjelasan berulang-ulang, gerakan terus-menerus, dan bahkan gambar Zhao Liner dan Pegasus kecil di tanah, kera iblis berdarah akhirnya mengerti bahwa dia adalah makhluk psikis. Setelah mengaum pada kera beberapa kali, ia membawa Xiao Chen dan ketiga kerangka itu dan melompat terlebih dahulu ke arah tertentu di hutan primitif. Alih-alih menuju lebih jauh ke pulau, mereka malah menuju ke barat secara paralel. Harus dikatakan bahwa kera iblis berdarah itu secara alami berbakat dan sangat lincah, tidak mungkin bagi Xiao Chen dan ketiga kerangka untuk melompat ke dahan dan pergi selama itu terjadi. Tetapi mereka akhirnya bisa mengikutinya dengan santai di dalam hutan tanpa dibuang, tanpa bekas. Setelah melewati beberapa gunung berturut-turut, kera raksasa berdarah itu berhenti. Cakar kera itu menunjuk ke hutan tua primitif dengan pegunungan bergelombang di depannya. Ia mengeluarkan raungan pelan dan berhenti bergerak maju. Sepertinya ada bahaya di depan, yang membuatnya sangat tabu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.